Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum MPP Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Pusat, yang kami hormati Direktur Eksekutif MPP ICMI Pusat, serta seluruh hadirin undangan yang kami hormati. Acara pelantikan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Wilayah Sulawesi Tenggara Minggu 11 Juni 2023 dimulai. Demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nyonya Waode Muhmida Aris SPD MPD dan tilawah oleh Bapak Haji Insinyur Muhammad Arsyad Junaidin MSc. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne IJMI.
Disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara yang akan berlangsung pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Profesor Dr. Aminuddin Mane Kandari. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan segenap pengurus ITMI Orbil Sulawesi Tenggara yang insya Allah sesaat lagi akan dilantik, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa dengan khusyuk menurut ajaran Islam yang kita imani, bersama-sama menundukkan kepala dan hati, seraya berharap semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dalam suasana yang syahdu ini, kami berkumpul di ruang Pora Batramas kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pelantikan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orbil Sulawesi Tenggara periode 2023-2028 dengan tema ITMI menginspirasi untuk Sulawesi Tenggara dan Indonesia yang lebih baik. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam perlindungan dan ridha. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama menjalankan amanat sebagai pengurus ITMI Orbil Sulawesi Tenggara periode 2023-2028. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau ridhoi selama kami menjadi pengurus, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya sesuai tupoksi kami masing-masing. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berkahilah langkah dan aktivitas kami, serta jadikanlah kepengurusan ITMI Orbil Sulawesi Tenggara 2023-2028 ini sebagai salah satu wadah untuk beribadah kepadamu. Berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, dan jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkaulah yang Maha mendengar, dan Engkau yang Maha Tahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina anta tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persiapan pelantikan diawali pembacaan surat keputusan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia oleh Direktur Eksekutif MPP ICMI Pusat, Bapak Insinyur Andi Irman. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Ketum ICMI, saya kemudian membacakan surat keputusan. Keputusan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia nomor 003 SKOP ICMI tahun 2023 tentang pengesahan susunan Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Sulawesi Tenggara periode 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Hasil musyawarah wilayah ICMI Orwell Sulawesi Tenggara tanggal 30 Desember 2022 di Kendari. Yang kedua, hasil rapat formatur ICMI Orwell Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 Februari 2023 memutuskan menetapkan keputusan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tentang pengesahan susunan Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Sulawesi Tenggara periode 2023-2028 sebagaimana terlampir. Pertama, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Kedua, keputusan ini disampaikan kepada Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 13 Maret 2023, Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Ketua Umum Profesor Aris Satria, Sekjen Dr. Insinyur Andi Yolena Faris. Kemudian saya akan membacakan lampiran surat keputusan MPP Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Yang pertama, Dewan Penasehat Ketua Alimasi SH, Wakil Ketua, mohon maaf ini saya nggak bacakan gelarnya ya, langsung saya bacakan namanya saja. 1. Lukman Abu Nawas. Kedua, Muhammad Zamrun. Ketiga, Faiza binti Awad. 4. Mahmud Hamundu. 5. Abdurrahman Saleh. 6. Mursidin. 7. Ahmad Al-Jufri. 8. Muslim. 9. Zainal Mustamin. 10. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Sultra. 11. Nur Endang Abbas. 12. Syafi'i Kahar. Sekretaris Dewan Penasehat Sahta Ginting. Anggota Laode Khalifah, Nur Alim, Nasrun Sayuti, Zulkifli Mustan, Supriyanto, Musadar Mapasomba, Riha Madi, Abdul Muiz, Hadi Mahmud, Suhaina, Takdir Saifuddin, Sukrin Samsudin. Dewan Pertimbangan Ketua Asrun Leo, Wakil Ketua Ridwan Baik, Hubwa Tina Nur Alam, Fahri Fahlevi Kagwasa, Rusda Mahmud, Batra, MZ Amir Tamim, Rabiatul Adawiyah, Andi Nirwana, Abu Hasan, Zulkarnain, Laude Sabarudin. Sekretaris Andi Bahrun. Anggota Muhammad Alifuddin, Amir Mahmud, Marlina Ghazali, Arsidik Azuru, Zainal Kudus, Muhammad Nur, Sabir, Sahiruddin Latif, Sainu Alwi, Sahidin, Muhammad Koli, Lapili. Dewan Pakar Ketua Muhammad Tufaila Hemon, Wakil Ketua Jamiluddin, Marsuki Iswandi, Arifuddin Mas'ud, Ruslin Andi Maulida, Waode Kuasa Baka, Herman Asriana, Juminten Saiman, Analuddin,
Musaruddin Khuraida, Abdul Ghaffar Amrullah Pagala, Muhammad Arsad Junaidin, Andi Makaru, Herman Sairi, Andi Aziz Rosmini. Sekretaris Waiba SPI. Wakil Sekretaris Muhammad Zain Abdullah, Ahmad Muklis Nuryadi, Rasmudin, Guswan Hakim, Nasrul, Dian Herdian, Budianto, Lawade Afa, Nasrul, Suleha Liwaul, Sufia Larizu. Bidang organisasi dan kelembagaan, Koordinator Ali Bain. Bidang pemerintahan, Koordinator Arifin Uta. Bidang politik dan hankam, Eka Suaib. Bidang pendidikan, Koordinator Yusmin. Bidang ekonomi, Koordinator Laode Muhammad Harafa. Keenam, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Koordinator Muhammad Salam. Ketujuh, bidang agama dan dakwah, Koordinator Idaman Alwi. Ketujuh, bidang hukum dan HAM, Koordinator Daiti Yuningsi. 9, bidang sosial dan budaya, Aris Badara. Ke-10, bidang media dan informasi, Laode Diada Nibansi. 11, bidang kesehatan, Koordinator Ruslan Majid. 12, bidang lingkungan hidup, Koordinator Laode Safwan. Ke-13, bidang pemberdayaan perempuan, Koordinator Rosna Wintan. Ke-14, bidang kerjasama dan hubungan luar negeri, Koordinator Firman Alamsyah Masyur. Ke-15, bidang riset, inovasi dan pengembangan, Koordinator Laaba. Ke-16, bidang ketahanan pangan dan energi, Anharullah. Kemudian ini kemudian majelis pengurus wilayah, nama yang saya panggil ini kemudian bisa langsung berdiri di depan. Ketua Profesor Usman Riansyah. Wakil Ketua Laodeng Komani. Kedua Abbas. Ketiga Jamhir Safani. Keempat Aminuddin Mane. Kelima Rusmin Abdul Ghani. Keenam Siti Leomo. Ketujuh Yani Taufik. 8 Baron Harahap Saleh. 9 Sam Rahadi. 10 Laude Rabiul Awal. 11 Jafrun SH. Sekretaris Sulfikar. Wakil Sekretaris Muhammad Syukur, Abdul Ghafaruddin, Laode Midi, Arsyam Rahmat, Suryawan Asfar, Muhammad Aswan, Yusriyadin, Muhammad Fadil, Laode Muhammad Soekarno, Laadi, Roni Amaluddin. Bendahara Yamin Tairi. Wakil Bendahara Fitrawan, Safar Tise, Rosdiana, Hermanto, Ardianto Aziz, Muhammad Ilyas. Departemen 1. Departemen Organisasi dan Kelembagaan, Ketua Laode Muhammad Rusdin Jaya. Kedua, Departemen Politik dan Pemerintahan, Ketua Sartono. Ketiga, Departemen Pendidikan Laode Gawu. Keempat, Departemen Agama dan Dakwah, Pendais Hak. Kelima, Departemen Hukum dan HAM, Herianti. Jadi nama-nama yang sudah ada di layar ini anggota-anggotanya langsung saja naik saja Pak. Saya bacakan koordinatornya saja, sudah ditayangkan di atas. Keenam, nama-nama lengkapnya bisa lihat di layar. Saya bacakan koordinator dan ketuanya saja. Keenam, Departemen Kesehatan, Ketua Yusuf Musafir Kolewora. Ketujuh, Departemen Lingkungan Hidup, Ketua Laode Safiuddin. Kedelapan, Departemen Media dan Informasi. Selamat datang Pak Sukamto, bisa langsung ke atas Pak.
Saya lanjutkan. Ke-8, Departemen Media dan Informasi. Ke-9, maksudnya Departemen Media dan Informasi, Ketua Muhammad Aswar Lini. 9, Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ketua Hasmina Tarimokoi. Departemen Ekonomi Ambo Wonua Nusantara. Ke-11, Departemen UKM dan Kewirausahaan, Ketua Haji Muklis. 12, Departemen Kesejahteraan Sosial, Ketua Awaludin Hamzah. 13, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ketua Umi Kalsum. Ke-14, Departemen Seni Budaya dan Pariwisata, Ketua Laode Syukur. Ke-15, Departemen Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri, Ketua Albert. Ke-16, Departemen Pengkajian dan Penerapan Iptek, Ketua Jalaluddin Rum. Ke-12, Departemen Riset Inovasi dan Pengembangan, Ketua Muhyiddin. Ke-13, Departemen Ketahanan Pangan dan Energi, Ketua Sri Wahyuni. Ditetapkan di Jakarta 13 Maret 2023. Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Ketua Umum Profesor Arif Satria, Sekjen Dr. Insinyur Andi Yolena Faris. Demikian. Berkenan Ketua Umum MPP ICMI Pusat menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan janji pengurus oleh Ketua Umum MPP ICMI Pusat diikuti oleh pengurus yang akan dilantik. Apakah saudara-saudara bersedia untuk membacakan janji? Bersedia. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami berjanji kepada semua anggota ICMI, seluruh umat Islam Indonesia, dan segenap bangsa Indonesia, bahwa kami akan senantiasa membantu pengembangan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menguasai, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi dan meridhai usaha kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Umum MPP ICMI Pusat. Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Sulawesi Tenggara yang dilantik pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dan pada hari ini Ahad 11 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Saudara-saudara, dengan resmi saya lantik menjadi pengurus organisasi wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Sulawesi Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan ridha kepada kita semua. Amin. Dilanjutkan penandatanganan berita acara.
Selanjutnya, penyerahan dokumen asli pelantikan dan berita acara. Dilanjutkan penyerahan Pletaka ICMI dari Ketua Umum MPP ICMI Pusat kepada Ketua MPW ICMI Sulawesi Tenggara. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya serahkan Pletaka untuk disebarkan di Sulawesi Tenggara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Pletaka ICMI dengan penuh amanah insyaallah kami akan siap sebarkan di seluruh Pulau Sulawesi Tenggara demi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan ini bendera dikibarkan di Sulawesi Tenggara dan tentunya akan dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk itu mohon berkenan Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Insinyur Sukanto Toding MSPMA untuk bergabung berfoto bersama. Baik, mohon izin gaya formal yang pertama dengan hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi dengan salam semangat. C, ya. Bahwa saat ini bendera ICMI telah dikibarkan di Sulawesi Tenggara. Baik, foto bersama selesai. Kami persilakan dengan hormat Asisten Administrasi Umum juga Ketua Umum MPP untuk kembali ke tempat. Kami silakan dan juga kami persilakan kepada teman-teman yang dilantik untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak sambutan Ketua Umum MPP Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia kepada yang terhormat Profesor Dr. Arif Satria SPMSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sukanto Toding, sahabat saya, senior saya. Kebetulan beliau ini satu kamar dengan saya selama mahasiswa. Jadi ini serba kebetulan. Pak Andi Irman, Direktur Eksekutif, juga satu kamar dengan saya juga. Jadi ini serba kebetulan, Pak, tidak direncanakan dan tidak didesain. Tapi kebetulan kok hari ini kita mantan-mantan teman sekamar, kos-kosan, asrama dulu berkumpul reuni di sini. Yang saya hormati Bapak Profesor Usman Priamse selaku Ketua MPW ICMI Orwell Sulawesi Tenggara, serta hadirin sekalian dari Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, para pengurus semua yang berbahagia, dan di sini hadir juga Ketua Umum Himpunan Alumni IPB, ini Pak Walnek, silakan berdiri Pak Walnek. Jadi kemudian juga pelantikan ICMI dihadiri Ketua Umum Himpunan Alumni IPB dan Pak Andi Irman sebagai bendahara sekaligus Direktur Eksekutif di MPP ICMI. Juga alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa menjalankan proses pelantikan, dan tentu ini adalah awal yang sangat baik bagi kita untuk menjalankan visi misi dan juga upaya-upaya kita menebar manfaat, menebar added value untuk masyarakat di Sulawesi Tenggara. Hadirin sekalian, perubahan itu saat ini sudah menjadi keniscayaan, dan perubahan itu sudah begitu cepat terjadi. Dulu orang itu berubah itu lambat sekali karena inovasi dan teknologi belum berkembang.
Perubahan dulu bersifat 1000 tahunan, namanya milenium. Sekarang perubahan bersifat 100 tahunan, muncul istilah adat. Tapi akhir-akhir ini perubahan sudah bersifat dekade. Perubahan itu bersifat 10 tahunan. Tahun 2030 saya menduga perubahan akan bersifat 5 tahunan. Dan 2040 itu bersifat 1 tahunan. Jadi kemampuan kita untuk cepat merespon perubahan ini sesuatu yang menurut saya sangat penting. Karena perkembangan teknologi ini berkembang secara eksponensial. Perubahan individual itu adalah perubahan yang bisa mengikuti perubahan teknologi, tapi tidak secepat perubahan teknologi. Jadi yang paling cepat merespon perubahan itu adalah individu kita. Buktinya kita cepat sekali beradaptasi. Sebagai individu, belanja, pesan taksi, kemudian pesan buku, video call, WA, semua kita sudah cepat beradaptasi. Tapi begitu kita masuk dalam institusi, dalam organisasi, kita lambat untuk berubah. Sehingga memang setelah teknologi, baru individu, kemudian bisnis, kemudian baru pemerintah. Jadi pemerintah itu menurut hasil penelitian itu ditakdirkan memang paling lambat merespon perubahan. Itu bukan hanya di Indonesia, di dunia. Jadi karena apa? Karena memang karakteristik pemerintah ada karakteristik yang memang tidak kejam. Birokrasi yang dirancang oleh Max Weber pada waktu itu adalah birokrasi yang profesional dengan 6 kriteria Max Weber itulah organisasi besar. Dan organisasi besar memang tidak mudah untuk bergerak. Saya merasakan sebagai rektor IPB tidak mudah juga untuk menjalankan proses reformasi di internal untuk mengikuti arus perubahan. Jadi perubahan-perubahan ini saya kira menjadi keniscayaan dan saya yakin IJMI yang ada di berbagai daerah khususnya Sulawesi Tenggara ini bisa menjadi pemimpin perubahan. Jadi memang ada 4 tipologi kita merespon perubahan. Yang pertama adalah kita menjadi pemimpin perubahan. Orang yang akan mengikuti kita karena kita punya ide, punya gagasan. Yang kedua adalah orang menjadi pengikut perubahan. Nah, ikut perubahan itu perubahan diinisiasi oleh orang lain, kita mengikuti. Yang ketiga, penonton perubahan. Kita nggak sanggup mengikuti perubahan, kita nggak sanggup membuat perubahan. Yang kita sanggup hanya bisa menonton, menyaksikan. Jadi pasti akan ketinggalan zaman. Dan yang terakhir adalah penentang perubahan. Setiap ada perubahan, kita lawan, kita tentang. Ini ciri orang-orang yang tidak akan mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, pilihannya adalah apakah kita akan menjadi pemimpin perubahan, apakah kita akan menjadi pengikut perubahan, penonton perubahan atau penentang perubahan. Itu sangat tergantung pada diri kita. Oleh karena itu IJMI diharapkan bisa menjadi pemimpin perubahan, bisa menjadi trendsetter perubahan, sehingga tidak ada cara lain selain IJMI terus aktif untuk mengkaji, aktif untuk berkarya, aktif untuk mengambil inisiasi di berbagai level, dari level grassroots sampai level atas, untuk bisa menginisiasi berbagai gagasan. IJMI sukses menginisiasi Bank Muamalat, Bank Syariah di Indonesia pertama kali adalah itu contoh IJMI menjadi pemimpin perubahan. IJMI memulai dengan Republika, memulai takaful, memulai berbagai aktivitas di Indonesia itu menjadi pemimpin perubahan. Jadi tentu PR kita besar sekali untuk bisa menyandingi para pendiri IJMI yang luar biasa menjadi pemimpin perubahan. Nah, Bapak sekalian, salah satu ciri pemimpin perubahan itu adalah karena kita punya mindset yang baik, memiliki pola pikir yang baik. Jadi pola pikir itu ada yang disebut sebagai growth mindset, ada yang disebut sebagai fixed mindset. Orang yang memiliki growth mindset itu yakin bahwa dirinya bisa berubah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Sultra akan pasti maju, itu growth mindset. Orang yakin bahwa kita bisa berubah. Jadi alam pikiran itu menentukan langkah kita. Karena di sampingnya adalah orang yang memiliki fixed mindset. Orang fixed mindset mengatakan bahwa kita tidak mungkin berubah. Kalau kita nasibnya kayak gini akan gini terus. Jadi mindset itu menentukan. Bahkan McKinsey dalam penelitiannya di 72 negara, dia mengatakan anak-anak SMA yang memiliki prestasi akademik itu bukan karena guru, bukan karena sekolah, bukan karena orang tua, tapi karena apa? Karena mindsetnya siswa itu sendiri. Guru, orang tua, sekolah punya kontribusi, yes,
Tapi yang paling besar adalah orang-orang yang memiliki mindset yang baik. Jadi banyak orang-orang alumni IPB yang berasal dari daerah terpencil. Sekolahnya biasa-biasa saja, gurunya biasa-biasa saja, orang tuanya biasa-biasa saja, tapi dia bisa jadi orang hebat, bisa punya prestasi akademis yang hebat. Karena apa? Karena dia punya mindset yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang memiliki mindset yang baik selalu optimis, selalu percaya diri. Melangkah itu butuh kepercayaan diri. Ya. Nah, sehingga yang kedua adalah orang-orang yang percaya diri itu modal bagi orang untuk menjalankan langkah-langkah inisiatif dengan fokus pada future practice. Jadi kalau sekarang ini kita pikirannya best practice, nah, selama ini kan kita yuk best practice kemana? Best practice siapa ini? Boleh-boleh saja, tapi kalau kita selamanya best practice terus, maka kita akan menjadi follower. Tapi kalau kita ini fokus pada future practice, kita akan menjadi leader. Nah, pilihannya adalah apakah kita akan menjadi leader, apakah bangsa Indonesia akan menjadi leader, atau bangsa Indonesia akan menjadi follower. Apakah Sulawesi Tenggara akan menjadi leader, ataukah Sulawesi Tenggara akan menjadi follower. Nah, oleh karena itu memang disitulah kepercayaan diri, optimisme, imajinasi, kreativitas itu menjadi modal yang penting bagi kita untuk mulai melangkah dengan mindset yang baik, dengan orientasi pada future practice itu. Nah, sehingga sekalian, ISMI harus benar-benar sebagai pemimpin perubahan harus lebih kreatif, memunculkan gagasan-gagasan baru, apalagi Indonesia sekarang di tengah kegambangan dan tidak hanya Indonesia, negara-negara selain gampang menghadapi perubahan. Sekarang rektor-rektor sudah pusing menghadapi perubahan. Pusingnya apa? Coba ChatGPT, tahu kan ChatGPT yang baru keluar sekarang itu. Sekarang anak-anak S1 nggak perlu mikir skripsi, tinggal buka HP, bikin perintah-perintah kepada ChatGPT, buka laptop, skripsi bisa dibuat oleh komputer dengan literatur yang lengkap. Coba lebih canggih daripada otak kita. Artinya apa? Artinya bahwa kepintaran saat ini sudah digantikan oleh mesin. Ya, kepintaran sudah digantikan oleh mesin karena kepintaran berbasis pada otak, dan artificial otak itu sekarang sudah semakin canggih, semakin kuat. Jadi kalau sekarang sekalian berkomunikasi ya, ada alat yang digunakan, ya, alat yang digunakan kalau saya dengan Pak Kanto berhadapan, saya pakai alat itu. Saya tidak bisa pakai bahasa Kendari. Pak Kanto tidak bisa pakai bahasa Jawa. Tiba-tiba begitu kita komunikasi, 10 detik Pak Kanto itu jualan buku, saya mau beli buku. Pak Kanto sudah tahu apa yang akan saya beli. Begitu nantapan 10 detik, langsung lari ke rak buku, ambil. Itu dulu namanya telepati, namanya dukun. Tapi sekarang itu ilmiah. Sekarang sudah ditemukan alat itu. Nah, kalau itu terjadi semuanya, kira-kira profesi penerjemah masih diperlukan nggak? Dan saya tidak mikir lagi, kemampuan kita bahasa asing masih diperlukan tidak? Karena semua dengan menatap tidak bisa paham apa maunya. Jadi perubahan saya kira sudah sangat dasar. Bahkan yang paling canggih lagi sekarang itu adalah bahwa mimpi kita itu bisa divisualisasikan di televisi. Makanya bahaya Bu sekalian, kalau mimpi malam Jumat. Ya. Mimpi dikasih alat di otak, di kepala kita, sebelahnya layar televisi. Itu akan tergambar apa yang kita mimpikan. Ini sudah terjadi. Ya. Kemudian kalau saya melihat tembok sana ada Monas, apa yang saya bayangkan Monas di tembok itu langsung kita print bisa. Jadi imajinasi sudah bisa kita visualisasikan secara lebih tangible. Nah, ini perkembangan yang menurut saya gila-gila perkembangan. Nah, sekarang sebagai direktur, pusingnya apa? ChatGPT sudah berkembang luar biasa. Semua, apakah ChatGPT dilarang? Bukan ChatGPT yang dilarang, tapi kita harus berpikir lebih jauh lagi apa yang harus kita melangkah. Seperti ayat dulu kalkulator ditemukan. Apakah kita keluaran kalkulator? Enggak, kalkulator harus dipakai. Orang jangan capek menghitung manual, tapi dengan kalkulator itu kita bisa melangkah lebih jauh, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Waktu lebih banyak yang bisa kerjakan hal-hal lain. Nah, jadi kemampuan memformulasikan tren perubahan itu bukan hanya masalah di Indonesia. Saya minggu lalu bertemu dengan rektor dari NUS. Itu
nomor 11 di dunia. Setelah itu saya terbang ke Korea, ketemu dengan rektor SNU, Seoul National University, itu 25 terbaik di dunia. Apa yang saya sampaikan bicara tentang ini, perubahan. Rektor-rektor di dunia juga sama, masih gampang, bingung, gimana. Itu rektor top dunia. Nah, siapa tahu kita punya gagasan yang lebih brilian daripada rektor top dunia. Kita bertukar pikiran dan sebagainya. Dan banyak hal sebenarnya kita inisiasi di Indonesia ini lebih progresif daripada negara-negara lain. Future practice. Ketika saya ceritakan tentang bagaimana peran IPB dalam inovasi, komersialisasi, rektor-rektor di dunia ingin belajar ke kita. Kita ingin belajar ke sana untuk bicara tentang riset yang lebih maju. Nah, jadi sekalian, gambaran perubahan ini harus kita terjemahkan dalam berbagai program. Jadi program-program di ISMI saya kira harus mencerminkan bahwa ISMI sebagai lembaga yang inspiratif harus penuh dengan gagasan-gagasan besar. Gagasan besarnya apa? Gagasan besarnya adalah tadi banyak hal yang bisa kita lakukan berbagai level. Ya, para dai sekarang harus kita perkuat dengan literasi iptek. Para dai juga harus dilengkapi dengan kemampuan untuk menggunakan ChatGPT. Para dai harus memahami apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain. Ya, ini sudah kita adakan di Jakarta. Di Jakarta pada bulan Ramadan kita mengadakan workshop dai, literasi iptek untuk para dai. Bagaimana dai memahami blockchain. Ya, jangan sampai dai salah ketika menjelaskan tentang perubahan iklim. Dan sekaligus dai bisa menyelamatkan bumi kita. Dai tidak hanya menyelamatkan akhirat kita, tapi juga menyelamatkan dunia kita dari ancaman krisis ekologi. Nah, jadi saya kira peran-peran kita dalam hal itu, saya kira sangat banyak yang harus kita selesaikan. Apalagi salah satu hal yang tadi sudah diskusikan dengan Pak Ketua, masalah stunting yang ada di berbagai negara, berbagai wilayah di Indonesia ini. Ya, barangkali Sultra bisa menginisiasi program-program anti stunting ala ISMI. Ini penting sekali, ya, karena stunting itu akan memiliki dampak secara ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian juga berkaitan dengan pendidikan, kita harus memanfaatkan bonus demografi yang luar biasa banyak, besar ini. Banyak negara gagal memanfaatkan demografi karena apa? Bonus demografi karena ketidakmampuan memformulasikan gagasan dan program-program yang nyata. Saya kemarin di Sulawesi Selatan juga cerita, di Gorontalo juga, bahwa ada satu problem serius di kita tentang APK. Angka partisipasi kasar kita yang baru 32%. APK perguruan tinggi 32%, artinya ada 68% anak-anak lulusan SMA tidak bisa masuk perguruan tinggi. Ya. Nah, kalau kita buat sumbu Y, sumbu X, sumbu Y itu adalah prestasi akademik, sumbu X prestasi tingkat ekonomi, maka kuadran 2 orang akademiknya bagus, ekonominya bagus. Ya. Ini Pak Andi Bahrun pasti senang. Kenapa? Karena nggak akan nunggak SPP. Ya. Ada juga yang kuadran 1, orangnya pintar tapi nggak mampu. Nah, sekarang program banyak ke situ. Ada lagi kuadran 4, orang mampu tapi nggak pintar, nggak apa-apa, dia masih punya duit. Yang masalah adalah ini orang yang kuadran 3, sudah nggak mampu, nggak pintar, dan jumlahnya banyak sekali. Dan setelah ISMI harus berperan membantu menyelesaikan masalah ini dan melakukan yang terbesar. Orang lain biarkan bicara tentang kuadran 1, kuadran 2, kita pun harus menyentuh itu. Tapi kita juga harus memikirkan tentang kuadran 3, di mana orang yang tidak mampu, orang yang tidak pintar harus kita sentuh. Karena tidak pintar itu bukan berarti dia tidak punya kapasitas. Jangan-jangan karena pendekatan pendidikannya yang kurang pas dan sebagainya. Nah, karena itu sekalian, kita sudah menginisiasi di Kabupaten 50 kota, ini provinsi Pak Walnek di Sumatera Barat, program akademi komunitas pembibitan sapi. 1 tahun saja, beasiswa full. Kemudian lulus langsung masuk ke industri peternakan untuk sebagai ahli pembibitan sapi. Dan sekarang saya lagi negosiasi dengan perusahaan sawit di berbagai perusahaan, di berbagai daerah, agar ISMI Orwell sana nanti follow up kerjasama dengan perguruan tinggi lokal mengembangkan program D1 untuk sawit, kemudian lulus masuk situ. Jadi kita membangun kompetensi dan skill-skill pada level lulusan SMA. Ini masalah yang sangat serius, yang sangat dasar, dan jarang orang menyentuh masalah isu-isu seperti ini. Nah, disitulah sekalian hal yang penting karena pendidikan. Bagaimana ISMI harus membangun
pendidikan, ICMI harus juga membangun desa. Kita punya program desa cendekia, tani cendekia, di mana inovasi itu akan menjadi prime mover pembangunan dan perubahan. Jadi negara manapun di mana ada global score innovation index yang tinggi, biasanya GDP per kapita per tahun pasti tinggi. Itu uji korelasi yang sudah kita lakukan. Nah, sehingga tidak ada cara lain selain kita memacu inovasi-inovasi, dan inovasi-inovasi yang paling penting lagi adalah inovasi yang diterapkan di masyarakat desa. Karena apa? Karena masyarakat desa masih mayoritas kita, dan masyarakat desa adalah masyarakat yang memiliki akses yang relatif kecil terhadap berbagai hal, teknologi, pasar, dan sebagainya. Kitalah yang harus menjadi jembatan. Jadi memang ICMI harus bersama orang-orang lapisan bawah. Karena itulah ICMI memiliki manfaat. Jadi ICMI harus memberikan added value, memberikan manfaat yang besar. Biasanya pada saat yang sama kita juga harus memberikan manfaat dalam kerangka konseptual, ya. Kerangka pemikiran besar tentang kebijakan dan sebagainya. Terutama dalam sistem politik sekarang ini. Sistem politik kita kan masih sifatnya prosedural, belum substansial. Sehingga kita sekarang bicara politik selalu bicara survei. Bicara politik selalu sempit bicara hanya survei. Sehingga kepemimpinan yang ada, kepemimpinan di kabupaten, di provinsi, kepemimpinan di mana-mana, itu yang lahir adalah kepemimpinan berbasis pada elektoral semata. Pernah ada orang pilih karena gagasan? Jarang. Karena apa? Memang itulah tahapan demokrasi kita yang saat ini masih pada titik di mana demokrasi yang hanya berbasis pada elektoral yang akan dominan, yang masih dominan, belum berbasis pada gagasan-gagasan besar. Coba bicara soal pilpres, bicaranya apa? Survei. Tidak pernah bicara tentang gagasan apa yang akan dibawa oleh para capres dan cawapres. Wacana publik tidak dicerdaskan dengan wacana itu. Nah, proses transisi demokrasi yang sekarang ini, yang masih dalam proses transisi ini harus kita sempurnakan. Jadi ICMI tidak meratapi keadaan, tapi kita harus mampu menyempurnakan keadaan agar menciptakan sistem politik yang lebih efisien, efektif. Sekarang untuk menjadi gubernur berapa biayanya, untuk menjadi bupati berapa biayanya, untuk menjadi presiden berapa biayanya. Mahal, politik kita politik yang mahal. Dan politik yang mahal menghasilkan kultur yang kurang baik. Nah, sehingga bagaimana kita menciptakan sebuah clean government pada berbagai level, tapi juga pada saat yang sama mendidik masyarakat, ya, untuk lebih. Jadi bagaimana sekarang itu apa ya, mentalitas dan kultur itu terpengaruh oleh sistem perpolitikan sekarang ini. Masyarakat di desa sangat tergantung pada, kalau ada sembako pasti dilihat apa, ada sampingnya enggak? Samping itu maksudnya apa? Amplop. Jadi kalau bagi-bagi sembako biasanya ada amplop di sampingnya. Sekarang orang sudah pola masyarakat itu. Nah, ini saya kira proses pendidikan politik itulah yang akan kita lakukan. ICMI bersama KPU nanti akan membawa program itu yang akan nanti awal-awal mengadakan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang politik kita ke depan. Nah, jadi saya kira inspirasi, kemudian kita harus menjadi agen transformasi sehingga ICMI mengambil tagline inspiratif transformatif itu tidak main-main, ya. Dan memang ICMI banyak cendekiawan, dan cendekiawan itu tidak harus punya gelar banyak. Ya, orang punya kepedulian, keberpihakan, punya karya nyata, itulah cendekiawan. Ya. Dan Pak Sukanto ini juga birokrat yang cendekiawan. Ya. Karena saya itu banyak belajar dari beliau, belajar membaca buku, belajar berdiskusi. Beliau itu 4 tahun di atas saya. Terakhir belajar gitar, beliau juga pintar nyanyi. Jadi kalau suruh nyanyi lagu Darul Sahanaya, dia pasti bisa. Nggak percaya ya? Jadi Pak Kanto ini agak diam-diam, tapi sebenarnya luar biasa ya. Jadi orangnya serius, kalau diskusi luar biasa. Sehingga kalau mau dibuat itu, kalau ngapel diajak baca bukunya Cak Nur, pusing ya malam minggu bicara bukunya Cak Nur. Nah, jadi lalu sekalian, kita berharap bahwa ICMI Awal Sultra, ya, Awal Sultra ini kita benar-benar fokus untuk transformasi, termasuk bagaimana membangun Sultra yang baik. Kita harus membedakan antara industri di Sultra dan industrialisasi Sultra. Industri di Jawa dan industrialisasi Jawa. Industri di Indonesia dan industrialisasi Indonesia. Itu kita bedakan. Kalau industri di Indonesia artinya banyak pabrik,
banyak industri, tapi tidak ada engagement masyarakat. Sehingga yang untung siapa? Yang untung industri aja. Itu foodless industry atau industri yang memang satu industri foodless atau industri berbasis sumber daya alam, tapi dia bangun, kemudian setelah itu yang untung siapa? Yang untung hanya dia. Masyarakat tidak diuntungkan. Tapi kalau namanya industrialisasi, itu adalah proses melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar untuk terjadi proses perubahan karakter, perubahan kompetensi, perubahan skill. Jadi begitu ada industri, masyarakat pendidikannya meningkat, skillnya meningkat, semuanya meningkat semua. Itu namanya industrialisasi. Jadi kita sekarang ini harus terus mencermati proses industri dan industrialisasi. Kalau hanya industri tanpa engagement, tanpa partisipasi, tanpa keterlibatan. Tapi kalau industrialisasi dengan engagement, dengan partisipasi, inilah sekarang ini proses industri ada di mana-mana, pembangunan industri ada di mana-mana, dan tugas ISMI juga untuk bisa mengawal bahwa proses pembangunan ekonomi di berbagai daerah di wilayah itu tentu adalah proses yang dengan engagement masyarakat, itulah hakikat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kita. Dan tentu yang terakhir adalah tentang sustainability. Apapun juga kita bicara tentang ekonomi, tanpa bicara sustainability, maka ekonomi kita adalah ekonomi yang myopic. Myopic itu apa? Jangka pendek. Ekonomi yang hanya short term, yang pada akhirnya akan terjadi apa yang disebut sebagai resource curse, kutukan sumber daya alam. Sumber daya alam melimpah, tapi kemiskinan masih ada di mana-mana. Itu ada buku karya Jeffrey Sachs kalau salah, judulnya adalah Resource Curse, kutukan sumber daya alam. Dia cerita tentang negara-negara di Eropa yang pada waktu itu melimpah sumber daya alamnya, kemudian tidak ada tadi proses untuk menjaga sustainability, proses untuk membangun kemakmuran dan sebagainya. Yang terjadi adalah sumber daya habis, lingkungan rusak, masyarakat tetap miskin. Itu yang kita hindari. Dan itulah kita kawal semua proses pembangunan ini. Semoga ISMI Orwell Sultra ini bisa terdepan dalam menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai epicentrum pembangunan Indonesia ke depan. Sekali lagi selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Mohon berkenan yang terhormat Dr. Insinyur Sukanto Toding MSP MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyampaikan sambutan Bapak Gubernur, ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara yang sedianya bersama-sama kita pada hari ini. Namun beliau juga bersama-sama kami dalam perjalanan pulang dari Pekan Nasional Kontak Tani Nasional Andalan yang dilaksanakan di Padang, dan alhamdulillah beliau juga mendapat salah satu penghargaan sebagai tokoh pemerintah yang memberikan pendorongan terhadap penguatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, terus terang Prof. Usman, saya grogi nih Pak Prof, karena hari ini saya harus menyambut adik kelas saya, teman asrama, tapi dengan beda status. Beliau sekarang sudah menjadi salah satu rektor universitas, salah satu universitas terkemuka di Indonesia, IPB University, dan sudah masuk 2 periode. Ya, kemudian juga sekarang dia dipercayakan menjadi ketua umum ISMI Pusat, salah satu pilar organisasi Islam terpenting di Nusantara ini. Dan dengar-dengar yang ketiga ini yang ngeri-ngeri sedap, calon menteri, insya Allah. Jadi saya agak nervous ya, sementara Sukanto masih berputar-putar di sekitar Kendari, Mas Prof. Satria. Baik, saya akan bacakan sambutan Gubernur
namun karena saya juga kepancing dengan beberapa catatan-catatan dari Ketua ICMI, maka saya ingin sedikit juga memberikan harapan ya selain dari catatan dari pidato gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI, Bapak Profesor Dr. Arif Satria beserta tim ikut hadir bersama dari Ketua Himpunan Alumni IPB dan adik saya Andi Irman ya, yang menjadi bagian integral dari tim pengurus pusat ICMI. Yang terhormat Forkopimda yang berkesempatan hadir, yang terhormat Kabinda Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang terhormat para pejabat sipil dan TNI yang sempat hadir, yang terhormat Ketua Majelis Pengurus Wilayah ICMI Sulawesi Tenggara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Usman Riansyah, Master Sains. Selamat Pak Prof ya, dan beserta teman-teman yang ikut dilantik ya. Di sini saya tahu banyak ada teman-teman saya ya, yang saya tahu menjadi bagian penting dari organisasi ICMI Sulawesi Tenggara ini. Ya, para pimpinan lembaga ormas Sulawesi Tenggara yang sempat hadir. Pertama-tama adalah kita bersama-sama menjatuhkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bersama-sama berkesempatan untuk menghadiri acara pelantikan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI, organisasi wilayah Sulawesi Tenggara periode 2023-2028. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang dicintainya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian hari. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, selaku pimpinan daerah, tentu saya menyambut baik dan mengapresiasi terlaksananya acara pelantikan pengurus ICMI Sulawesi Tenggara pada kesempatan ini. Karena acara ini tidak hanya dimaknai sebagai forum untuk mengukuhkan ketua dan pengurus, tetapi juga sebagai momentum untuk mengingatkan tanggung jawab seluruh pengurus ICMI Sulawesi Tenggara dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi dengan cara memaksimalkan pelaksanaan program kerja pengurus yang telah dirumuskan dan disepakati bersama, agar bisa membawa kemajuan tidak hanya bagi anggota ICMI Sultra, tetapi juga dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah Sulawesi Tenggara serta bangsa dan negara yang kita cintai. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sebagai harapan ya bagi pengurus baru, kami ingin sedikit merefleksikan ya apa yang menjadi sebenarnya jadi komitmen dari ICMI. Komitmen ini kami kutip dari statement atau pernyataan Bapak Prof. Arif Satria ya selaku Ketua ICMI pada pelantikan ya ICMI lalu di auditorium IPB kalau salah ya pada saat itu. Nah, pada saat itu Ketua ICMI memberikan 4 aspek transformasi ICMI ke depan. Yang pertama adalah sebagai sumber inspirasi dan solusi kemajuan bangsa. Yang kedua adalah ICMI sebagai rumah besar Islam. Yang ketiga, ICMI mengkawal proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, kepeloporan dalam meluncurkan agenda-agenda aksi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sebagai pemerintah daerah kami ingin mereformulasi kembali transformasi ini menjadi lebih fokus khusus bagi pembangunan daerah, relevansi dengan pembangunan daerah. Dengan kata lain bahwa kami berharap bahwa ICMI dengan tadi aspek peran kecendekiawan dan kepeloporan bisa menjadi pengharmonisasi dan akselerator, ya. Akselerator pembangunan pusat dan daerah
ada beberapa tantangan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi catatan Orly ISMI Sulawesi Tenggara ke depan. Yaitu upaya untuk melakukan harmonisasi dan akselerasi itu adalah, pertama adalah upaya melakukan integrasi vertikal dan horizontal. Nah, kami sebutkan istilah integrasi vertikal adalah peran ISMI dalam rangka mewujudkan kesatuan ruang dan wilayah Indonesia ini. Ya, kalau tadi Pak Ketua menyebut tentang industrialisasi di Jawa dan sebagainya dan kemudian Indonesia, kita menuntut integrasi yang komprehensif, pusat dan daerah sebagai wujud kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang disebut integrasi vertikal. Dan kemudian integrasi horizontal adalah peran ISMI sebagai akselerator dan pengharmonisasi horizontal. Di horizontal ini mungkin kita lebih arahkan kepada kata lain dari SARA, ya, makna negatif dari SARA, tapi makna positifnya yaitu integrasi SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, jadi yang kita sebut dengan integrasi horizontal. Pada kesempatan ini kami lebih fokus kaitan dengan pembangunan daerah pada integrasi vertikal. Yang pertama, kami akan sampaikan beberapa hal yang semoga bisa menjadi catatan kita bersama-sama dengan pemerintah menatap tugas-tugas ISMI ke depan. Yang pertama adalah integrasi harmonisasi pembangunan kawasan barat dan timur Indonesia. Ya. Ini sebuah idiom lama, tapi sampai sekarang saat ini masih sangat relevan. Ya. Kami sebagai pelaksana pemerintah di daerah masih merasa bahwa ini adalah idiom-idiom yang harus terus disegarkan. Mari kita lihat beberapa contoh, misalnya niat baik pemerintah untuk melakukan strategi pemerataan industri, ya seperti tadi disebutkan juga Pak Ketua. Nah, tapi kenyataannya strategi pemerataan industri ini masih kita melihat bahwa upaya-upaya ekspansif, ya, industri itu masih belum harmonis dengan upaya kita untuk menjaga keharmonisan dengan ruang pertanian dalam hal ini. Ya, jadi industri versus pertanian. Saya kira teman-teman di sini, ya, Pak Prof Andi Barun, teman-teman para ahli, kita bisa melihat bagaimana sebuah polemik, ya, terjadi ketika kita akan menetapkan Mauritius sebagai kawasan industri nasional. Di situ ada polemik, ya, bahwa itu adalah daerah-daerah belakang kita yang adalah yang terdiri dari kawasan-kawasan strategis dalam hal kawasan pertanian. Ya. Kita tahu di situ banyak lahan irigasi dan sebagainya. Nah, itu satu tanda perjumpaan industri dan pertanian yang belum kita lihat harmonisasinya. Jadi saya kira tantangan kita ke depannya. Kita ketahui bahwa yang kami alami, ya, penggunaan, misalnya satu contoh penggunaan das sungai Konaweha yang itu menjadi inti pertanian dan juga menjadi bahan baku air minum bagi masyarakat kota menjadi terancam, ya, karena penggunaan di hulu oleh industri. Ya, jadi ini satu tantangan kita mengenai fakta belum terintegrasinya persentuhan atau perjumpaan industri dan sektor pertanian dalam hal ini menjadi sektor yang dominan bagi wilayah kita. Nah, kemudian berikutnya adalah isu tenaga kerja. Ya. Jadi penetrasi juga dampak dari sumber daya manusia. Penetrasi tenaga kerja asing, ya, ini juga masih kita harus mencari harmonisasi integrasinya. Pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk berupaya untuk melakukan harmonisasi ini dengan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami pemerintah Pemda Sultra sudah menghibahkan tanah di kawasan Lepo-Lepo yang nanti akan menjadi balai vokasional internasional. Ya, jadi ini semacam buffer, ya, semacam buffer yang kita lakukan. Jadi para pendatang asing yang masuk ke Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, itu harus melakukan adaptasi. Ya, meskipun mereka punya high skill, gitu, tapi mereka harus adaptasi dengan kultur budaya spesifik Indonesia dan Sulawesi Tenggara. Gitu. Di sini ada budaya, ada tata krama, jadi harus adaptasi seperti itu. Nah, sebaliknya dari kita, ya, dengan kemampuan skill lokal itu kita akan tingkatkan itu melalui balai vokasional itu. Tapi bagaimana perkembangannya? Ya, kami sementara masih menyediakan tempat, tapi kami masih belum tahu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang menjadi leader pada program ini.
Jadi kita masih lihat ya Bapak Ibu sekalian, kenyataan baru saja kira-kira sebulan lalu ya, sebuah dispute ya, sebuah perselisihan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing yang berujung kepada kriminalisasi tenaga kerja lokal kita. Tentu ini sebuah presiden yang kita tidak harapkan ke depan. Nah, saya kira menjadi tantangan kita utamanya dalam kaitan dengan sumber daya manusia. Kemudian ketiga adalah keadilan fiskal. Nah, ini yang. Nah, jadi Pak Ketua tadi menyebutkan bahwa terus terang Sulawesi Tenggara masih menjadi 12 daerah spesifik penanganan stunting. Nah, gitu. Banyak semua pejabat-pejabat vertikal yang datang ke sini mengatakan kok bisa seperti itu gitu di tengah-tengah sumber daya kita yang sangat banyak gitu. Nah, kami mencoba, saya menantang teman-teman temuan untuk mencoba mencari formulasi baru mengenai formulasi yang terus diperbarui mengenai keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Sebuah pusat dan daerah. Nah, jadi ya mungkin bagaimana cara kita mengelola mineral fund yang baik gitu sehingga itu tidak hanya bersifat bersifat rush pendanaan saja bagi kita, tapi secara jangka panjang itu tidak ada manfaat ya yang lebih distributif bagi masyarakat kita. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya sebagai tantangan kita ke depan. Nah, jadi sekali lagi kita menginginkan bahwa anugerah yang berlimpah bagi kita bukan menjadi, kita ingin menjadi anugerah ya, bukan menjadi bencana ya bagi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tantangan kita ke depan yaitu bagaimana pembangunan fisik harus dibarengi dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Oleh karena itu ITSMI Sultra sebagai bagian dari keluarga besar organisasi ITSMI yang beranggotakan para intelektual tentu diharapkan untuk aktif melakukan pembinaan karakter khususnya kepada generasi muda, terutama kepada para pengurus karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Mereka harus dibekali terus dengan nilai-nilai religiositas agar kualitas kepemimpinan masa depan menjadi kuat dan amanah. Saya menilai anggota ITSMI Sulawesi Tenggara dengan disiplin keilmuan masing-masing yang bertindak baik secara personal maupun kolektif merupakan modal berharga untuk mendorong percepatan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Satu hal yang mesti dipahami bersama bahwa keberadaan dan peran pengurus ITSMI Orwil Sulawesi Tenggara akan dapat maksimal apabila tercipta kolaborasi dan sinergitas berbagai ide, gagasan, serta gerak langkah dengan program pemerintah pusat dan daerah serta berbagai elemen masyarakat agar potensi daerah Sulawesi Tenggara di berbagai sektor yang begitu banyak beragam dapat kita optimalkan pengelolaannya dan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat serta bangsa negara secara berkelanjutan. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus dan anggota ITSMI Orwil Sulawesi Tenggara yang telah mendukung kebijakan pembangunan di Sulawesi Tenggara. Sembari saya mengajak keluarga besar ITSMI Sultra untuk bahu-membahu dengan pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya, mengambil peran sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing dalam proses pembangunan daerah, dilandasi pemikiran dan semangat. Ini tagline kita ya, yang kita selalu sampaikan, yaitu aku bangga menjadi anak Sulawesi Tenggara demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat, sekaligus menjadikan Sultra maju masa depan Indonesia. Tak lupa melalui momentum ini saya ingin mengajak kita semua, terkhusus pengurus ITSMI Orwil Sulawesi Tenggara, dalam menyongsong pesta demokrasi bangsa kita pemilu tahun 2024 yang sudah berada di depan mata. Mari kita sebagai sesama anak bangsa untuk bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan demi suksesnya pemilu tahun 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara. Pilihan politik boleh beda, tetapi tujuan kita sama, yakni Indonesia yang lebih baik ke depan. Bapak, Ibu, dan hadirin saya hormati, akhirnya saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2023-2028. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari pengurus dapat terus memotivasi diri untuk meningkatkan peran dan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing
dalam ranah pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menjamu spesial dari saudara saya, Prof. Arif, saya menutup dengan pantun. Boleh izin ya? Betul. Tenun dan masa lili berbalut sutra, dipadu-padankan dengan berbagai benang. Berkat peran Itsmi Sutra, sutra maju dan berdaya saing. Tenunan masa lili bercorak batik Pekalongan nan ceria. Kedua produk nasional unggul dan bermutu, Profesor Usman dan Profesor Arif Satria, bila bersinergi, insya Allah Indonesia maju. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri aplaus sekali lagi tentunya untuk pembangunan Sulawesi Tenggara, di mana Itsmi Orowil Sulawesi Tenggara telah berkibar di Sulawesi Tenggara. Dan juga tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah Sulawesi Tenggara yang baru saja dilantik, dan tentunya para pimpinan akan dan juga ingin memberikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu. Untuk itu kami persilakan kembali untuk menuju tempat di depan untuk berbaris, yang akan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Disilakan. Iya. Ya, kami silakan. Iya. Dan juga kami mengundang dengan hormat Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Ketua Umum MPP Itsmi Pusat untuk memberikan ucapan selamat kepada pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah Sulawesi Tenggara yang baru saja dilantik